warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Mbak Ica? Baik nggak? Serangan fajar, iya besok mungkin ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Lanjut kita ke pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Boleh. Dari Mbak Azizah mungkin mau berpendapat apa itu pergaulan bebas? Mbak Devi mungkin mau berpendapat juga. Pesta seks. Oh, itu mungkin nanti contohnya. Dari Mbak Ana mungkin Lingkungan yang bebas lalu bebas terkadang menyebabkan hal-hal yang negatif. Lanjut Mbak. Lanjut. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban dan aturan. Pergaulan berarti interaksi antar individu dan individu dan juga antar individu atau dengan kelompok. Lanjut. Apa itu contoh pergaulan bebas menurut dari Mbak Devi? Apa Mbak Ana? Boleh. Mbak Ana? Boleh. Iya, ngepung. Apa itu ngepung? Iya, ngepung. Apa itu ngepung? Oh, ngepang. Dari Mbak Natasha mungkin. Contoh pergaulan bebas menurut Mbak Natasha. Ya, itu ada hubungannya dengan seks tadi ya. Dari Mbak Azizah mungkin. Lanjut. Ini adalah contoh pergaulan bebas. Yang pertama itu merokok, yang kedua itu seks, yang ketiga tawuran, yang keempat minum beralkohol, yang kelima obat-obatan terlarang. Tapi yang paling tinggi persentasenya 2 tahun terakhir ini itu adalah merokok dan seks bebas. Lanjut. Terus kenapa kok kita tidak diperbolehkan merokok? Karena dampak negatif dari rokok sendiri, kalau dari penyakit itu yang pertama penyebab kanker. Kanker itu bisa kanker paru-paru, jantung, dan juga yang kedua itu ada serangan jantung karena tekanan darah yang naik akibat pembuluh darah yang kurang elastis. Terus yang ketiga memicu penyakit paru-paru. Yang keempat ada diabetes. Yang kelima asam lambung karena gangguan pencernaan. Terus lanjut. Yang kedua kita bahas tentang seks bebas. Aktivitas seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan atau komitmen resmi biasanya melibatkan hubungan seksual tanpa tanggung jawab moral, sosial, atau emosional yang jelas. Seks bebas sering dikaitkan dengan gaya hidup yang tidak terkontrol atau bebas dari norma-norma sosial dan agama. Lanjut. Alasan remaja melakukan hal tersebut. Ada yang mau berpendapat selain alasan ini? Mungkin dari Mbak Windy atau Mbak Ana? Ya, di sini ada alasan remaja melakukan seks bebas. Itu yang pertama, faktor dari diri sendiri. Itu ada rasa ingin tahu tanpa paham resikonya.
termasuk resiko kehamilan, kurangnya pengetahuan dari dampak seks itu sendiri. Terus yang ketiga ada kurang kasih sayang, terutama kasih sayang dari orang tua. Mungkin juga karena mereka punya pacar, jadi mereka merasa kalau aku udah punya pacar, berarti pacarku bakal setia kalau aku mau ngelakuin apapun yang pacarku minta. Itu mungkin pikiran dari remaja yang mulai dari SD sampai SMA mungkin belum tahu tentang resiko dari seks itu sendiri. Makanya sekarang ada kampanye tentang edukasi seks dari SD kelas 1 sampai SMA. Terus yang kedua, faktor lingkungan, anggapan seks sebagai tren. Nah, ini biasanya dari teman-teman nih. Kalau dari ada temannya yang mungkin udah terjerumus dalam banget. Wow. Mbak Ica pernah? Semoga enggak ya Mbak ya. Terus ya pertama itu anggapan seks sebagai tren. Biasanya kalau temannya udah ngelakuin itu pasti bakal bujuk teman yang lain kayak gitu, biasanya wajar kalau udah punya pacar. Terus yang kedua, minimnya kemampuan menolak. Ya itu termasuk itu tadi dari pacaran, itu adalah pemicu utamanya. Cuman pegangan tangan, ciuman, meraba, lanjut. Terus ya nggak perlu jelasin, kita semua di sini udah dewasa pasti udah tahu. Terus yang ketiga, ini sebenarnya sama yang paling penting, yaitu pilih teman yang bijak, terus juga lingkungan yang positif. Kalau teman kita aja udah minum-minum, terus udah sering melakukan hal-hal yang negatif, pasti kita juga akan terjerumus. Walaupun kadang dari diri sendiri, oh aku nggak pernah ngelakuin kok, jadi nggak perlu takut. Tapi lama-kelamaan pasti kalau dibujuk terus pasti bakal lama-lama ikut juga karena kebiasaan itu tadi. Lanjut. Nah, lembar kerja peserta didik ini dikerjakan satu lembar kerja untuk 2 orang, ditunggu sampai nanti siang. Dikerjakan untuk 2 orang. Terus kita lanjut lagi ke pilih lingkungan yang mana. Dari Mbak Cindy, pilih lingkungan yang positif atau yang negatif? Alasannya karena masa depan itu masih jauh. oh, karena masa depan masih panjang. Dari Mbak Arum, pilih yang negatif atau yang positif? Karena kalau dari Mbak Acisa, pilih yang negatif atau yang positif? Kenapa Mbak? Kalau tergantung situasi. Kenapa? Terus dari Mbak Devi, pilih yang mana? Karena? Udah. Dari Mbak Windy? Karena? Dari Mbak Ica, mau pilih yang mana? Karena apa Mbak Ica? Karena harapan orang tua. Karena harapan orang tua. Dari Mbak Natasha? Positif. Karena? Saya tidak baik. Oh, karena anak baik. Boleh. Dari Mbak Ana? Positif. Karena? Membawa untuk menjadi manusia yang lebih baik harus membutuhkan lingkungan. Oke, jadi kita lebih banyak yang milih lingkungan yang positif. Selanjutnya. Nah, kita udah ada di kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang
Kita hari ini membahas tentang merokok dan juga seks bebas yang harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan penting untuk memiliki pengetahuan yang benar, menjaga nilai-nilai moral, serta memperkuat pengendalian diri agar mampu membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bahaya seks bebas pada remaja. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Apakah seks bebas diperbolehkan? No, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya usia, spiritual, pacaran, ekonomi, dan lingkungan. Dampaknya putus sekolah dan hancurnya masa depan, aborsi, HIV, dan PMS.
Dampak negatif kehamilan di luar nikah: sosial, fisik, psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. Resiko yang dapat dialami oleh ibu: mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan eklamsia atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik pada saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Cara mencegahnya: mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, beraktivitas yang positif, memilih lingkungan yang positif, memahami dampak negatif seks bebas. Marilah kita cegah seks bebas untuk masa depan yang lebih baik.